Ada saat dalam hidup ketika engkau akan merasa sepi. Meski berada di tengah keramaian, orang-orang berlalu lalang, sahabat tersenyum, keluarga mengelilingi. Namun entah mengapa di dalam dada ada ruang kosong yang tak bisa terisi oleh siapapun. Rasa itu begitu sunyi, begitu asing. Hingga seakan engkau hanyalah seorang pengembara yang berdiri di padang pasir luas tanpa teman, tanpa penunjuk arah, tanpa siapa-siapa. Saat itu engkau mungkin akan bertanya, mengapa Allah biarkan aku sendiri? Mengapa orang-orang yang kucinta menjauh? Mengapa semua yang kutopang satu persatu runtuh hingga hanya aku yang tersisa? Pertanyaan itu menekan hati, menusuk perasaan, membuat jiwa terguncang. Namun justru di titik itulah Allah sedang menyingkapkan rahasia besar kehidupan. Bahwa sejatinya hidup ini bukan tentang siapa yang ada di sampingmu, melainkan siapa yang ada di atasmu. Kesendirian bukanlah kutukan. Ia adalah ruang sunyi yang dipilihkan Allah agar engkau belajar bahwa ada cinta yang tak pernah pergi, ada sahabat yang tak pernah berkhianat, ada pelindung yang tak pernah lelah menjaga. Dialah Allah Tuhan yang sejak engkau dalam rahim hingga napas terakhirmu tak pernah sedetik pun meninggalkanmu. Maka terbiasalah hidup sendirian, bukan berarti menolak manusia, bukan berarti mengasingkan diri dari dunia, tapi belajarlah untuk tidak menggantungkan hatimu pada siapapun kecuali Allah. Sebab manusia bisa hilang, harta bisa lenyap, teman bisa berkhianat, keluarga bisa terpisah. Namun Allah Dia kekal. Dia yang tetap tinggal bersamamu saat semua pergi. Kesepian hanyalah cara Allah mengajarkan bahwa engkau tak benar-benar sendiri. Justru dalam kesendirian engkau menemukan keintiman yang paling agung. Pertemuan hatimu dengan Tuhanmu. Dan ketika engkau sudah terbiasa dengan itu, engkau akan kuat berdiri meski semua orang pergi. Karena sesungguhnya yang engkau butuhkan hanyalah Dia. Kesendirian adalah madrasah jiwa. Banyak orang takut hidup sendirian. Seakan-akan sepi adalah musuh yang harus dihindari. Padahal di balik kesunyian itu ada pelajaran yang sangat. Kesendirian bukan sekadar keadaan tanpa manusia di sampingmu, tapi ia adalah madrasah jiwa, tempat engkau belajar mengenali siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Cobalah renungkan, sejak kecil kita terbiasa bersandar pada orang lain. Ketika lapar kita mencari ibu. Ketika takut kita mencari ayah. Ketika dewasa, kita mencari teman, sahabat, pasangan, atau siapapun yang bisa menjadi tempat kita bergantung. Dan seringkali kita lupa bahwa semua yang kita cari hanyalah perantara, bukan pemilik hakiki dari rasa aman, cinta, maupun ketenangan itu. Allah menuliskan dalam Al-Quran, cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 3. Ayat ini bukan hanya nasihat, melainkan kebenaran mutlak. Bahwa ketika semua manusia tidak lagi bisa mendengar suaramu, ketika tak ada satupun yang mampu memahami jeritan hatimu, Allah masih ada. Dia Maha mendengar bisikan yang bahkan engkau sendiri tak sanggup ungkapkan dengan kata-kata. Kesendirian justru membuka pintu keikhlasan yang sering tertutup ketika kita sibuk dengan hiruk-pikuk dunia. Dalam kesendirian engkau belajar berbicara dengan Allah tanpa distraksi. Engkau belajar menangis bukan di pelukan manusia, tapi di sajadah malam yang sunyi. Engkau belajar melepaskan bukan karena lelah, tapi karena percaya bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Bayangkan Rasulullah di Gua Hira sendirian jauh dari keramaian, beliau merenung berdoa mencari kebenaran. Justru dalam kesendirian itulah wahyu pertama turun membuka cahaya yang menerangi seluruh dunia. Begitu pula Musa alaihissalam yang menyendiri di Bukit Tur selama 40 malam untuk bermunajat sebelum kembali membawa risalah. Kesendirian bukan kelemahan, tapi jalan menuju kekuatan. Maka jangan takut sendirian, justru takutlah jika hatimu tidak pernah punya waktu bersama Allah. Sebab apa artinya hidup penuh manusia di sekelilingmu jika hatimu tetap hampa? Apa gunanya ribuan sahabat jika engkau tetap merasa terasing? Yang membuat kita utuh bukan jumlah orang yang hadir, tapi seberapa dekat kita dengan Allah. Jadikanlah kesendirian sebagai ruang dialog dengan Tuhan. Saat engkau berjalan sendirian, zikirkan namanya. Saat engkau duduk sendiri, bacalah kitabnya. Saat engkau merasa kosong, penuhilah dengan doa dan salat. Maka sepi yang tadinya menakutkan akan berubah menjadi taman indah. Tempat rohmu beristirahat. Kesendirian adalah madrasah. Tempat engkau ditempa agar hati tak lagi bergantung pada manusia, tapi teguh hanya pada Allah. Dan ketika jiwa sudah terbiasa dengan itu, engkau akan merasakan ketenangan yang tak bisa ditawarkan dunia. Belajar melepaskan ketergantungan pada manusia.
Salah satu ujian terbesar dalam hidup adalah rasa bergantung pada manusia. Kita berharap pada mereka, menaruh harapan di pundak mereka, bahkan menggantungkan kebahagiaan kita pada kehadiran mereka. Namun semakin kuat kita bersandar pada manusia, semakin besar pula rasa kecewa yang menanti. Sebab manusia bagaimanapun baiknya, tetaplah makhluk lemah. Ia bisa pergi, bisa lupa, bisa berubah, bahkan bisa mengkhianati. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah? Quran Surat Ali Imran, ayat 160. Ayat ini menegaskan, bergantunglah pada Allah, bukan pada manusia. Sebab manusia hanyalah sebab, sedang Allah adalah pemilik takdir. Betapa banyak orang yang kita kira akan selalu ada untuk kita, namun pada akhirnya pergi. Dan betapa sering kita mengira sendirian. Padahal Allah menyiapkan pertolongan dari arah yang tidak kita sangka. Kesendirian mendidik kita untuk melepaskan segala bentuk ketergantungan semu. Ia memaksa kita untuk menengadah kepada Allah, bukan kepada manusia. Ketika engkau terbiasa sendirian, engkau belajar bahwa kebahagiaan tidak lahir dari sapaan orang lain, tapi dari ketenangan hati yang bersandar pada Allah. Rasulullah pernah berpesan, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan menimpamu. Penat telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini adalah kunci kebebasan jiwa. Betapa lega hati yang tidak lagi menggantungkan harapannya pada manusia. Betapa kuat langkah orang yang tidak takut ditinggalkan karena ia tahu Allah tidak pernah meninggalkannya. Belajar hidup tanpa orang lain bukan berarti menolak kehadiran mereka. Kita tetap berbuat baik, tetap bersilaturahim, tetap menyayangi, tapi hati kita tidak bergantung pada mereka. Kita mencintai karena Allah dan kita rela kehilangan karena Allah. Dengan begitu cinta kita murni, silaturahim kita ikhlas dan persaudaraan kita tidak terikat kepentingan. Lihatlah para salafus syaleh, mereka mampu hidup dengan sedikit kawan, sedikit harta, bahkan sedikit bantuan manusia. Namun hati mereka penuh karena mereka telah terbiasa bergantung hanya kepada Allah. Mereka menemukan ketenangan dalam doa, kekuatan dalam sujud, dan kebahagiaan dalam munajat. Maka lepaskanlah dirimu dari belenggu ketergantungan. Jangan biarkan hatimu ditawan oleh kehadiran orang lain. Biarlah engkau berjalan sendiri asal Allah bersamamu. Musik, kesepian sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah. Ada satu rahasia yang sering dilupakan manusia. Kesepian bukanlah musuh, melainkan jembatan menuju Allah. Banyak orang mengira bahwa kesepian adalah tanda kelemahan, tanda bahwa hidupnya hampa. Padahal justru dalam kesepianlah Allah membuka jalan keintiman antara hamba dengan Rabb-Nya. Renungkanlah malam-malam ketika engkau terjaga. Dunia terlelap, suara-suara hilang. Hanya ada dirimu di antara gelap dan sunyi. Pada saat itulah engkau bisa berbicara dengan Allah tanpa gangguan. Engkau bisa menangis tanpa malu. Mengadukan luka-luka hatimu kepada Dia yang Maha Menyembuhkan. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah kemuliaan kesepian. Saat manusia tertidur, engkau memilih untuk bangun. Saat semua sibuk dengan mimpi, engkau sibuk dengan doa. Saat dunia sunyi, engkau justru menemukan suara paling indah. Panggilan Allah dalam hatimu. Kesepian juga mendidik hati untuk tidak terlalu riuh dengan dunia. Di tengah keramaian, seringkali kita sibuk membandingkan hidup, sibuk mengejar pengakuan, sibuk mencari perhatian. Namun ketika sendirian engkau dipaksa menatap ke dalam dirimu, engkau bertanya, siapa dirimu sebenarnya dan sejauh mana engkau dekat dengan Allah? Pertanyaan ini sering terabaikan ketika hidup terlalu ramai. Lihatlah para nabi dan orang-orang saleh. Mereka menjadikan kesepian sebagai bekal rohani. Nabi Yunus alaiham berdoa dalam kegelapan perut ikan. Anha doa yang akhirnya mengeluarkannya dari gelap.
Nabi Muhammad bertahajud di malam-malam panjang hingga kedua kakinya bengkak. Namun dari kesendirian itu lahir kekuatan untuk menuntun seluruh umat manusia. Kesepian bukanlah ruang kosong yang menakutkan, tetapi ladang doa yang subur. Di sanalah engkau menanam benih keimanan, menyiraminya dengan air zikir hingga tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Dan ketika dunia menghempaskanmu, pohon itu akan tetap berdiri tegak, memberi keteduhan dalam dirimu. Maka jangan lagi takut ketika merasa sendiri. Jangan lagi resah ketika tidak ada yang mendengarkanmu. Justru anggaplah itu sebagai undangan Allah untuk lebih dekat kepadanya. Semakin sepi dunia di sekitarmu, semakin jelas engkau mendengar panggilan Allah di dalam hatimu. Kesepian yang dijalani bersama Allah akan berubah menjadi ketenangan. Tidak ada lagi rasa hampa. Karena engkau tahu bahwa dalam setiap hembusan napas ada Allah yang menemanimu. Dan siapa yang bersama Allah ia tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah binasa dan tidak akan pernah benar-benar sendiri. Kekuatan jiwa yang tercipta dari hidup sendirian bersama Allah. Kesendirian bersama Allah bukan hanya tentang bertahan dalam sepi, tetapi tentang lahirnya kekuatan jiwa yang tidak bisa diguncangkan oleh apapun. Orang yang terbiasa sendiri bersama Allah akan memiliki keteguhan hati yang tidak dimiliki oleh mereka yang hanya bergantung pada manusia. Ia tidak mudah runtuh ketika ditinggalkan, tidak mudah kecewa ketika dikhianati, dan tidak mudah goyah ketika dunia berbalik arah. Inilah rahasia orang-orang beriman. Mereka kuat bukan karena banyaknya teman, bukan karena besarnya harta, bukan pula karena tingginya kedudukan, melainkan karena mereka memiliki Allah dalam hatinya. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupinya. Quran Surat ayat 3. Ayat ini adalah janji yang pasti. Orang yang bersandar kepada Allah akan dicukupi segala urusannya. Dan dari janji ini lahirlah kekuatan jiwa yang membuat seorang hamba tidak lagi gentar menghadapi dunia. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaiham menghadapi api Namrud seorang diri tanpa pasukan, tanpa penolong manusia. Namun beliau berkata dengan penuh keyakinan, Hasbunallahu wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Quran Sur Ali Imran, ayat 173. Api yang semula hendak membakar justru berubah menjadi kesejukan. Dari kesendirian itu lahirlah kekuatan yang menggetarkan sejarah. Begitu pula Rasulullah di saat beliau ditinggalkan, disakiti, dicemooh, bahkan diusir, beliau tetap berdiri tegar. Mengapa? Karena hatinya penuh dengan Allah. Kesendirian bukan membuatnya lemah, tapi menjadikannya cahaya yang mampu menerangi seluruh umat manusia. Kekuatan jiwa ini juga yang membuat seseorang berani melangkah. Meski tidak ada yang mendukungnya, ia tidak lagi butuh tepuk tangan manusia, tidak mencari pengakuan, tidak mendambahkan pujian. Ia cukup dengan ridha Allah. Inilah kemerdekaan sejati, ketika jiwa tidak lagi diperbudak oleh pandangan manusia, tetapi hanya tunduk kepada Allah semata. Jika engkau terbiasa hidup sendirian bersama Allah, engkau akan menemukan keberanian untuk menghadapi apapun. Kekecewaan tidak lagi menghancurkanmu, karena hatimu sudah terbiasa mencari penghiburan dalam doa. Kehilangan tidak lagi membuatmu hancur, karena engkau tahu bahwa Allah lah pemilik segalanya. Bahkan kematian pun tidak menakutkanmu, karena engkau yakin bahwa di baliknya ada pertemuan abadi dengan Rabb yang selama ini menemanimu. Maka jadikan kesendirianmu sebagai latihan jiwa. Biasakan hatimu hanya bergantung pada Allah. Berjalanlah di dunia dengan ringan karena engkau tahu siapa yang selalu bersamamu. Dan saat engkau sudah mencapai tahap ini, dunia tidak lagi menakutkan, manusia tidak lagi mengekang dan hidup tidak lagi terasa hampa. Kesendirian bersama Allah. Hidup sendirian bersama Allah bukanlah keterasingan, melainkan sebuah kemuliaan. Ia bukan berarti menolak manusia, tetapi melatih hati agar tidak menjadikan mereka sandaran utama. Sebab manusia datang dan pergi, dunia berputar, keadaan berubah. Namun Allah, Dialah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kesendirian adalah madrasah yang mengajarkan keikhlasan. Di sanalah kita belajar melepaskan ketergantungan pada manusia, merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah dan menemukan kekuatan jiwa yang sejati. Semakin kita terbiasa sendiri bersama Allah, semakin kokoh langkah kita di tengah perjalanan hidup yang penuh ujian. Maka jangan takut jika suatu saat engkau merasa sepi. Jangan panik jika semua orang pergi. Justru anggaplah itu sebagai tanda bahwa Allah ingin engkau kembali mendekat kepadanya. Karena dalam doa yang terucap lirih, dalam sujud yang penuh air mata,
dalam malam-malam sunyi yang hanya diisi munajat, di sanalah engkau benar-benar merasakan kehadiran Allah. Rasulullah pernah bersabda, sungguh Allah lebih dekat kepada hamba daripada urat lehernya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Maka bagaimana mungkin engkau merasa benar-benar sendiri jika Dia yang Maha Mendengar selalu ada di sisimu? Terbiasalah hidup sendirian. Bukan karena membenci dunia, tapi karena engkau ingin hatimu merdeka dari belenggu manusia. Dan saat engkau sudah terbiasa bersama Allah dalam kesendirian, engkau akan menyadari engkau tak pernah benar-benar sendiri. Ada Allah yang menemani sejak awal hingga akhir dan sampai selamanya.